Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, NIM F1B 020089. Saya dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya di praktikum mesin-mesin listrik pada percobaan pertama itu mesin-mesin AC lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk rangkaian percobaan pada rangkaian sub 2. Oke, di sini. Nah, adapun alat-alat yang kita pakai pada percobaan pertama ini sub 2 itu pertama power supply. Power supply 3 fasa yang akan memberikan supply ya, tegangan. Kemudian di sini ada generator dan motor serta alat ukur lainnya seperti ampermeter, terus voltmeter, ada Cosby juga. Nah, di mana Cosby ini itu untuk mengatur penggunaan kapasitornya. Nah, di sini juga ada kapasitor. Ini untuk menyimpan muatan elektron ya, atau kapasitansi atau listrik. Di sini juga kita menggunakan alat ukur yaitu induktor dan resistor. Di sini induktor juga itu sebuah komponen elektronik yang pasif ya, yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Kemudian di sini untuk resistornya itu komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Supaya lebih jelasnya, saya akan menjelaskan menggunakan modul kit. Oke, di sini pada modul kit kita bisa melihat di sini kita ngerangkai dari power supply-nya, kita masukkan ke voltmeter, kemudian kita masukkan juga outputnya ke motor, terus input dari voltmeter ini masuk ke output dari ampermeter, kemudian ampermeternya itu inputnya masuk ke input dari motor. Kemudian pada generator kita pasang, kemudian kita sambungkan ke PLN, terus kita sambungkan juga ke kapasitor. Nah, di sini juga ada switch. Nah, ada switch di sini ya. Fungsinya itu ya, fungsi utamanya itu sebagai konektor ya. Nah, di jaringan komputer sorry, untuk switch ini itu sebagai konektor, kemudian dia berfungsi juga sebagai pemutus dan penghubung pada rangkaian dari generator induksi ini. Di sini juga terdapat induktor dan resistor. Nah, resistor ini itu berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir pada rangkaian generator induksi ini. Kemudian pada induktor ini berfungsi sebagai tempat menyimpan energi ya, energi listrik pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik itu sendiri yang melintasinya gitu. Dan di sini juga tadi udah saya jelaskan dari rangkaian tadi, inilah bentuk asli dari kapasitor. Cosby-nya faktor daya. Di sini itu untuk mengatur penggunaan kapasitor agar sesuai dengan nilai yang diinginkan dari faktor daya yang diperbaiki nanti. Nah, di sini ada juga taco generator. Nah, taco generator ini sebuah generator kecil ya, yang membangkitkan tegangan DC ataupun AC ya, tegangan AC dari pembangkit dengan eksitasi dari luar gitu. Kontrol unit. Nah, pada kontrol unit ini juga kita menggunakan, karena ini untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat ya, alat-alat input maupun output.
Nah, di sini untuk percobaan pertama kita itu pada posisi pengukuran generator induksinya dengan kapasitor. Kita menggunakan kapasitornya itu kita gunakan di sini 8 mikrofarad dan induktornya itu kita atur ke 2 Henry gitu posisinya. Kemudian dan nilai bebannya yang kita gunakan itu beban R-nya semakin meningkat dengan dari 0%, 0%, 7%, 75%, 80, 85, 90, 95 sampai 100. Nah, di sini untuk pengaturan awalnya yang kita dapatkan datanya itu fluktuatif ya untuk kecepatan rotornya. Namun pada posisi beban R-nya ini, beban R-nya itu 0%, kecepatan putar ini mengalami kenaikan ya, karena nilai beban yang diberikan itu dia kan dalam kondisi 0% gitu. Oke, sedangkan pada percobaan berikutnya dengan beban dinaikkan 75%, 80%, 85% itu dia untuk RPM-nya itu semakin menurun. Nah, pada percobaan yang kedua dengan posisi kapasitornya dinaikkan lagi dengan nilai 12 mikrofarad dan induktornya tetap dengan 2 Henry. Dengan beban R-nya itu sama, itu dari 0% sampai dengan 100%. Di sini untuk kecepatan putarnya didapatkan, kecepatan putarnya itu kita dapatkan kecepatan putarnya menurun. Di mana seharusnya sih sebenarnya bahwa kecepatan putar itu harusnya semakin besar seiring dengan bertambahnya beban atau meningkatnya beban. Itu pada percobaan yang kedua. Nah, kemudian pada percobaan yang ketiga dengan kita mengatur generator induksi dengan pengukuran generator induksi dengan kapasitornya dinaikkan lagi menjadi 16 mikrofarad dan beban L-nya itu tetap dengan 2 mH. Dengan 2 mH itu kita tetap menggunakan beban R-nya itu dari 0% sampai dengan 100% di sini. Sehingga kita mendapatkan kecepatan putar yang menurun di sana. Yang seharusnya sebenarnya pada kecepatan putar ini harusnya itu semakin meningkat atau semakin besar gitu seiring bertambahnya beban. Dalam hal ini mungkin di sini ada kesalahan ya, human error maupun alat yang kurang presisi sehingga berbanding terbalik antara beban dengan kecepatan rotor yang dimana kita udah memasukkan ya nilai kapasitornya 16 mikrofarad dan beban L-nya induktornya itu 2 mH. Ya mungkin itu hasil dari percobaan ya pada sub 2 generator induksi yang telah kami lakukan praktikum. Dapat disimpulkan bahwa yang cara pengoperasian generator induksi yaitu dengan cara penggerak utamanya digunakan untuk memutar rotor, kemudian melewati kecepatan medan putar stator. Setelah kecepatan rotor lebih besar, maka generator induksi diberi kapasitor untuk mensuplai daya reaktif supaya generator induksi dapat membangkitkan tegangan. Kemudian pada percobaan generator induksi didapatkan bahwa ketika kapasitor yang diberikan semakin meningkat itu 8 mikrofarad, 12 mikrofarad, dan 16 mikrofarad, maka tegangan induksi yang pada keluaran generator semakin meningkat.
dikarenakan daya reaktif yang diberikan oleh kapasitor pada generator sebagai eksitasi semakin besar. Nah, pada percobaan generator induksi didapatkan kecepatan putar generator yang semakin meningkat, maka frekuensi juga meningkat. Nah, sesuai dengan persamaan itu F sama dengan N kali P per 120. Nah, sedangkan daya aktif yang didapatkan semakin besar karena generator mensuplai beban R yang semakin besar, dimana sesuai dengan persamaan P sama dengan V kali I kali cos pi kali akar 3. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.